Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi pada pagi hari ini. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh sektor 5. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 38 ayat 1 sampai dengan 23 dengan tema berharap hanya pada Tuhan. Bahan perenungan diambil dari pedoman 4B saat teduh GKI Residen Sudirman. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kalau pada hari ini kami boleh berkesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang urapi kami, mampukan kami untuk kami mengerti dan kami dapat melakukan apa yang Kau firmankan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau serahkan saat teduh kami hanya di dalam tangan. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 38 ayat 1 sampai dengan 23. Doa pada waktu sakit. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk sepanjang hari, aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku, aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degup-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisihkan karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak bisa membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang benci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi seperti sekarang ini, semua orang mengalami kesulitan dan penderitaan akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Penderitaan dan kesulitan bukan saja menyentuh sisi kesehatan, pekerjaan, dan ekonomi, tetapi juga menyasar sisi kehidupan sosial. Rasa empati dan simpati antar sesama menjadi semakin berkurang. Bukan karena tidak mampu melakukannya, tetapi lebih karena tidak ingin melakukannya demi terhindar dari bahaya yang tidak diinginkan. Keadaan demikian memang tidak terhindarkan. Hari ini kita belajar dari pemazmur ketika relasi sosial tidak berjalan baik dan semua tidak bisa diharapkan. Pada umumnya, ketika orang mengalami penderitaan, kesulitan, atau kesakitan, ia cenderung menyalahkan pihak-pihak tertentu, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi, atau pihak-pihak tertentu, atau bahkan menganggap Tuhan tidak adil padanya.
Namun tidak demikian dengan pemazmur ketika ia mengalami penderitaan dan sakit penyakit. Ia justru menyadari bahwa itu terjadi karena kesalahannya sendiri. Sebuah sikap gentleman dan tidak pengecut. Ia sadar diri dan menerima bahwa dirinya memang manusia berdosa dan lemah yang rentan didera sakit penyakit dan berbagai-bagai penderitaan. Dalam doanya, pemazmur membeberkan rasa sakit yang sangat berat sehingga terasa hampir di semua organ tubuhnya. Di tengah kondisi penderitaan karena merasa berdosa dan bersalah kepada Tuhan, penderitaan fisik karena sakit penyakit, ia berharap ada sahabat-sahabatnya yang memperhatikannya. Tetapi yang terjadi justru para sahabatnya, bahkan sanak saudaranya menyisihkannya, menjauhkannya dan meninggalkannya. Belum berhenti sampai di situ, penderitaannya semakin berat karena ada pihak-pihak yang merancangkan kecelakaan dan bahkan ingin mencabut nyawanya. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, betapa berat penderitaan yang dialami oleh pemazmur. Di tengah kondisi penderitaan yang begitu berat, pemazmur justru semakin ingin dekat dengan Tuhan dan tetap menjadikan Tuhan satu-satunya tempat untuk berharap serta berkeyakinan bahwa Tuhan akan menjawab pengharapannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua sedang mengalami penderitaan, pergumulan, dan kesulitan baik fisik maupun ekonomi. Kita juga kehilangan hubungan sosial karena social distancing. Tetapi mari kita belajar dari pemazmur yang tetap berharap pada Tuhan, tidak ingin jauh dari Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak hanya meratapi penderitaan yang kita alami, melainkan menyadari mungkin penderitaan ini terjadi karena kesalahan kita sendiri. Tidak perlu menyalahkan orang lain, tetapi membangun hubungan dekat dengan Tuhan dan berharap hanya kepadanya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan pada kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, di saat-saat yang teramat berat dan sulit ini, kami ingin tetap dekat dengan-Mu, karena hanya kepada-Mu lah ada pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.